Bab 32 Tukang Daging Jahat, Laba-laba Setan Berwajah Manusia. Ning Rongrong di sisi Oscar sadar dari kondisi setengah sadarnya, terkejut berkata, "Ao kecil, apa yang kamu lakukan?" Suara Ning Rongrong segera membangkitkan perhatian yang lain, Zhao Wuji juga orang yang cerdas, dan realisasi langsungnya sama sekali tidak meyakinkan. Sayangnya, mereka masih satu langkah terlambat. Tang San menjadi orang pertama yang makan sosis jamur. 6 sayap ilusi dengan cepat muncul di punggungnya, dan dalam sepersekian detik Zhao Wuji menerkam, dia membawa tubuhnya naik ke udara. "Maaf, Guru Zhao. Saya harus menemukan Xiao Wu, bahkan jika dia sudah mati, saya masih harus mengambil tubuhnya." Sekarang, semua orang akhirnya melihat mata merah darah Tang San. Secara alami mereka memahami kesedihan yang luar biasa di hatinya. 7 kata harta karun, yang kedua diucapkan, kecepatan. Suara jernih Ning Rongrong bergema, garis cahaya berwarna cerah melayang di udara ke Tang San, membuat 6 sayap ilusi di punggungnya segera berdetak lebih cepat. "San kecil, cepat pergi. Aku akan mendukungmu. Aku telah meningkatkan output kekuatan roh, efek akselerasi seharusnya bisa bertahan selama 1 menit di luar jangkauan kekuatan rohku. Pasti temukan Xiao Wu, dia juga teman sekamarku." Ning Rongrong seolah tidak melihat tatapan membunuh Zhao Wuji, berbicara dengan suara keras kepada Tang San. Tang San menatap Ning Rongrong dalam-dalam, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak tahu apakah dia masih akan memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada Ning Rongrong. Sudah di bawah efek soaring dari sosis jamur dia menghadap ke arah yang dimiliki kera raksasa Titan, menghilang dan terbang. Kamu. Zhao Wuji memandang Oscar dan Ning Rongrong, sudah sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Oscar berkata dengan senyum masam, "Guru Zhao, Anda juga melihat mata San kecil. Jika kita tidak melepaskannya, saya khawatir dia masih akan mengejar dengan berjalan kaki. Saya dapat memahami kerangka pikirannya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan aku." Zhao Wuji berkata dengan marah. "Salah? Salahkan apa? Segera beri aku sosis jamurmu. Saat kita mengejar, semua orang pergi bersama. Mati atau sekarat, mati bersama tidak apa-apa. Siapapun yang tidak ingin pergi, segera keluar dari hutan besar Stardow." Meskipun suara Zhao Wuji marah, mendengar kata-katanya, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tekad yang tak tergoyahkan. Bahkan Fatimah Hongjun mengangguk. Dai Mubai menarik tangan Zhu Zuqing melangkah, hanya mengatakan, "Oscar. Cepat." Sejak dia merangkak keluar dari lubang memegang Zhu Zuqing, dia terus memegang tangannya. Ketika dia melihat Xiao Wu diculik, dia selama ini berpikir, jika yang diculik bukan Xiao Wu tapi Zhu Zuqing, bagaimana dia akan bertindak? Mungkin dia akan lebih emosional daripada Tang San. Mungkin karena perasaan krisis, dia selama ini memegang tangan kecil Zhu Zuqing yang sedingin es. Tidak peduli bagaimana Zhu Zuqing berjuang, dia masih tidak melepaskannya. Zhu Zuqing juga tidak banyak berjuang, saat ini, wajahnya yang sedingin es sudah tidak terlihat. Sesekali melirik Dai Mubai, seluruh orangnya jelas agak pendiam. Kera raksasa Titan berlari cepat di dalam hutan, dia sudah tampak benar-benar tidak terhalang oleh medan hutan besar Stardow, apapun rintangan di depannya tidak akan melambat sama sekali, dan juga tidak akan benar-benar menabrak apapun. Tubuh besar itu menunjukkan kelincahan yang menakjubkan, setiap kali melompat ia mampu bergerak maju 100 meter. Meskipun jumlah dan kategori binatang roh di hutan besar Stardow sangat banyak, masing-masing dan setiap orang bisa merasakan baunya, tanpa kecuali mundur 3 hari. Siapa yang berani menghalangi jalan Raja Hutan yang menakutkan ini? Meskipun Tang San memiliki efek terbang sosis jamur Oscar dan mampu mengandalkan kecepatan terbang ular puncak ekor Phoenix, dibandingkan dengan kera raksasa Titan ini dia masih terlalu lambat. Selanjutnya, kera raksasa Titan sama sekali tidak maju ke satu arah. Tang San pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Jika semua orang dari Akademi Shrek melihat penampilan kera raksasa Titan bergerak maju, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena, saat ini Xiao Wu sudah tidak dipegang di dalam tangan raksasanya, tetapi duduk tegak di bahu lebar kera raksasa Titan, meskipun kera raksasa Titan bergegas maju dengan cepat, itu masih sangat stabil, duduk di bahunya, Xiao Wu bahkan tidak merasa sedikit gemetar. Saat ini wajah Xiao Wu benar-benar tertutup oleh ekspresi khawatir, sesekali melirik ke arah berlawanan dari tempat di mana kera raksasa Titan bergegas. "Erming, di sini."
Jangan lanjutkan. Aku harus bergegas kembali secepat mungkin. Kalau tidak, mereka akan khawatir. Erming, kamu seharusnya tidak datang untuk mencariku. Mendengar kata-kata Xiao Wu, kera raksasa Titan tiba-tiba berhenti secara ajaib. Selain itu berbaring, membiarkan Xiao Wu turun dari bahunya. Kepala besar itu bergetar, di matanya secara tak terduga mengungkapkan ekspresi polos. Xiao Wu bergumam pada dirinya sendiri berkata, San kecil terluka. Saya dibawa pergi, dia pasti akan sangat khawatir. San kecil, Anda tidak boleh impulsif. Ah, saya akan segera kembali. Erming, yang berikutnya kali kamu merasakan bauku kamu harus terlebih dahulu melihat dari kejauhan. Kamu tidak boleh bertindak gegabah, jika tidak, jika secara kebetulan kamu melukai teman-temanku itu akan merepotkan. Xiao Wu hari ini telah melihat makhluk yang sangat menjulang, tetapi pada dasarnya dia tidak bisa menjelaskan keadaan seperti itu kepada kera raksasa Titan di depannya, dan hanya bisa menggunakan metode khusus untuk berulang kali mengatakannya agar tidak melukai siapapun. Tapi dia akhirnya masih dibawa pergi oleh kera raksasa Titan. Bahkan jika Xiao Wu tahu itu khawatir, tetapi, dalam situasi ini masih tidak ada yang ingin dilihat Xiao Wu. Terutama luka Tang San memberinya perhatian yang lebih besar. Kera raksasa Titan tampaknya memahami Xiao Wu, mata seperti lentera yang cemerlang, ekspresinya sangat lembut. Xiao Wu mengangkat kepalanya untuk melihat kera raksasa Titan. Erming, apakah Daming baik-baik saja? Kera raksasa Titan mengangguk. Xiao Wu berkata, itu bagus. Saya khawatir teman-teman saya khawatir, saya harus segera kembali. Karena saya dibawa pergi oleh Anda, saya mungkin juga menyelesaikan cincin roh ketiga saya dan tidak perlu mencari kesempatan lagi, lain kali. Saya akan mulai sekarang. Anda berjaga-jaga untuk saya. Maaf, Erming, meskipun saya tidak akan membantu mereka membunuh binatang roh, saya juga tidak dapat mencegah mereka. Kera raksasa Titan Erming menggelengkan kepalanya, tiba-tiba mengeluarkan geraman yang tidak menyenangkan. Suaranya tidak terdengar keras, tetapi ditransmisikan tidak kurang dari 1 kilometer. Dalam jarak ini semua makhluk roh ketakutan, secepat kilat meninggalkan wilayah mereka untuk melarikan diri keluar. Xiao Wu khawatir dengan kondisi Tang San dan tidak berani menunda lebih lama, langsung duduk bersila di depan Erming. Kedua tangan membuat gerakan tangan mencubit yang anggun, telapak tangan kanan ke atas, bertumpul rata di pahanya, tangan kiri tegak di dadanya, mulutnya mulai mengeluarkan serangkaian suara aneh. Mengikuti suara aneh ini, kedua mata Xiao Wu berangsur-angsur menjadi merah, dua cincin roh kuning muncul dengan tenang, bergerak naik turun secara berirama di sekitar tubuhnya. Bersamaan dengan itu, bayangan kosong putih besar terbentuk di belakangnya, secara tak terduga persis seperti bentuk roh kelinci gioknya. Cahaya merah samar secara bertahap menyebar dari tubuh Xiao Wu, dan seiring berjalannya waktu, cahaya merah menjadi semakin intens, cahaya merah memenuhi lingkungan seperti darah. Kera raksasa Titan Erming berbaring di sebelah Xiao Wu, mengawasi Xiao Wu di dalam lampu merah, di kedua matanya yang besar menampilkan cahaya yang agak merindukan. Waktu berangsur-angsur berlalu, dalam cahaya merah yang intens itu, lapisan ungu berangsur-angsur muncul, cahaya ungu seperti titik-titik cahaya bintang yang mengembun, berkumpul dengan luar biasa dalam cincin bundar. Cincin ungu diturunkan, menempel di tubuh Xiao Wu. Ketika baru saja dimulai, itu masih agak tidak dapat menyelaraskan bersama dengan dua cincin cahaya lainnya, tetapi ketika cahaya merah menguat, cincin ungu juga berangsur-angsur stabil. Hebatnya itu justru cincin roh 1000 tahun. Jangankan orang lain, bahkan jika Guru Tang San ada di sini, bahwa mengenai penelitian roh, Grandmaster yang paling mendalam, mungkin masih tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi pada Xiao Wu, terlebih lagi tidak dapat memahami mengapa dia dapat menghasilkan rohnya sendiri, cincin. Seiring dengan munculnya cincin roh ketiga, garis tubuh Xiao Wu tampaknya menjadi lebih harmonis, seluruh orang tampak sedikit lebih tua. Apakah itu dada atau pantat, mereka masih tampak agak bulat, karakteristik wanita juga menjadi lebih sempurna. Hanya sifat kekanak-kanakan di wajahnya yang agak berkurang. Pada saat yang sama, bayangan kelinci giok putih kosong di belakangnya menjadi lebih jelas setelah cincin roh ketiga muncul. Titik-titik-titik. Bersandar di sisi pohon, Tang San terengah-engah. Sosis jamur terbang Oscar hanya memungkinkan untuk 1 menit penerbangan, meskipun bantuan roh Ning Rongrong, Tang San masih hanya bisa terbang kurang dari 3 km sebelum jatuh dari udara. Sepanjang seluruh penerbangan, Tang San sudah menggunakan mata setan ungunya hingga batasnya,
untuk dapat mencari siluet kera raksasa Titan. Tapi, semuanya ternyata bertentangan dengan harapan, penglihatannya yang paling ekstrim tetap tidak akan mengungkapkan jejak kera raksasa Titan. Tang San tidak mengundurkan diri. Dia benar-benar tidak pasrah. Sepanjang penerbangan, segala macam hal terus-menerus datang dan pergi melintas di benaknya. Xiao Wu yang lincah, soft skill misteriusnya, mengenalinya sebagai kakak laki-lakinya, mengikuti diam-diam, penampilan menawan yang manis, tanpa kecuali membuat hati Tang San sakit seperti tertusuk pisau. Tang San sebelumnya tidak pernah percaya bahwa dunia ini memiliki dewa, tetapi saat ini dia berharap, karena dia berdoa kepada para dewa, berdoa agar Xiao Wu dapat bertahan secara ajaib. Meskipun dia tidak bisa terbang lebih jauh, Tang San masih tidak akan menyerah. Dia mempertaruhkan semuanya pada satu arah dan maju dengan kekuatan penuh, berharap dapat menemukan benang laba-laba dan jejak kuda. Kekuatan roh di dalam tubuhnya yang dibantu oleh sosis pemulihan secara bertahap pulih, tetapi saat ini kekuatan fisiknya sudah agak berlebihan, tanpa pilihan selain berhenti sejenak dan mengatur napas. Meskipun merah di matanya agak berkurang, itu masih tidak dapat sedikit pun meredakan suasana hatinya yang serius. Xiao Wu, kamu pasti hidup. Tentu saja, Tang San terus-menerus mengatakan ini pada dirinya sendiri. Melihat medan di sekitarnya, Tang San duduk bersandar di pohon besar, dia tahu bahwa jika dia ingin terus mencari Xiao Wu, dia harus sedikit memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Dari jembatan 24 cahaya bulan dia mengeluarkan kantong air, menuangkan seteguk besar, membasahi tubuhnya dan juga mencegah kantuk. Napas terengah-engah, berangsur-angsur stabil, Tang San tidak berani berkultivasi, karena tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu dengan binatang roh. Dia hanya ingin menunggu kekuatan fisiknya pulih sedikit sebelum melanjutkan pencarian. Tiba-tiba, ledakan suara yang tidak biasa menarik perhatian Tang San. Suara gemerisik seolah-olah dari orang yang berganti pakaian, juga seperti gemerisik daun pohon. Tiba-tiba waspada, Tang San perlahan berdiri, dengan hati-hati melihat ke arah suara. Segera setelah itu, dia melihat bahwa suara itu adalah asal mula kejahatan. Hitam, membuat Tang San penuh kebencian, hewan yang tiba-tiba muncul ini seperti kera raksasa Titan sebelumnya, tubuhnya juga tampak hitam. Namun, dibandingkan dengan kera raksasa Titan, tubuhnya jauh lebih kecil. Tetapi dibandingkan dengan jenisnya sendiri, itu masih luar biasa besar. Muncul di hadapan Tang San adalah seekor laba-laba, laba-laba yang sangat besar dengan diameter bagian terbesarnya melebihi 1,50 meter, 8 kaki seperti tombak melebihi 3 meter. Sepenuhnya ditutupi oleh karapas hitam mengkilap, ujung kaki panjangnya ramping, dan dari setiap langkah maju tanpa suara mendorong ke tanah, jelas terlihat betapa tajamnya mereka. Ketika Tang San menemukannya, tampaknya juga menemukan Tang San, 8 kaki panjang bergerak berirama dengan kecepatan tinggi, bahkan meninggalkan serangkaian Fata Morgana, dalam sekejap mata itu sudah tiba di hadapan Tang San. Kedua kaki depan terangkat dalam sekejap, langsung menyengat ke arah kepala Tang San. Mengangkat kaki depan, itu tak terhindarkan juga mendorong tubuhnya untuk naik ke atas, cukup untuk membiarkan Tang San melihat perutnya. Pandangan ini, biarkan Tang San mengenali jenisnya. Tang San praktis tanpa ragu-ragu jatuh ke tanah berguling, menyingkir dari serangan laba-laba berkaki panjang, menarik napas yang tak terduga, dia tidak menyangka dia akan menemukannya di tempat ini. Di bawah perut laba-laba itu ada pola berurat putih, membentuk kontras yang jelas dengan tubuh hitamnya, dan garis urat ini membentuk bentuk wajah manusia yang tampak garang. Secara keseluruhan, 8 mata kecil yang berkedip-kedip terang duduk berdekatan di bawah perutnya. Namun di antara mereka 2 mata tampaknya telah dihancurkan oleh sesuatu, rusak parah dan dimutilasi, bahkan karapas di bawah perutnya memiliki beberapa retakan. Saat ini adalah malam, jika Tang San tidak menggunakan mata setan ungu, dia masih benar-benar tidak akan bisa melihat ini. Melihat wajah pria yang tampak galak itu, Tang San mengingat nama laba-laba ini di hadapannya. Mimpi buruk binatang roh skala kecil, pemakan mangsa hidup, target kebencian semua binatang roh, tukang daging yang sangat jahat. Nama-nama ini semua digunakan untuk menggambarkan laba-laba berkaki panjang ini di hadapannya. Itu dikenal sebagai Man-Face Demon Spider. Di antara binatang roh, itu dikategorikan sebagai keberadaan yang menakutkan. Tentu saja, dibandingkan dengan kera raksasa Titan, itu jelas tidak pada level yang sama. Tapi, laba-laba setan berwajah manusia semacam ini adalah organisme yang bahkan ditakuti oleh binatang roh. Ia memiliki karapas yang kokoh,
kecepatan aneh yang tak tertandingi, 8 kaki panjang yang memiliki kekuatan menusuk yang kuat dan juga racun yang ekstrim. Tetapi yang paling mengerikan adalah jaring laba-labanya. Laba-laba biasa semua membentuk jaringnya dengan cara memutarnya, tapi berbeda, jaring laba-labanya langsung dimuntahkan. Tidak hanya itu sangat lengket, apalagi itu sangat tahan lama, di samping racun saraf yang menakutkan. Seekor binatang roh seperti cincin roh pertama Tang San, Datura Snake, menghadapi laba-laba setan berwajah pria ini di hadapannya hanya bisa direduksi menjadi makanan, tidak lebih. Pada saat yang sama, laba-laba setan berwajah pria ini juga merupakan salah satu tujuan utama yang diarahkan Grandmaster kepada Tang San untuk cincin roh ketiganya. Grandmaster pernah memberitahu dia, laba-laba setan berwajah manusia adalah yang paling sulit diperoleh, dan dia tidak boleh mencoba mencarinya dengan cara apapun. Karena bertemu dengan laba-laba setan berwajah manusia, bahkan jika dia mendapat bantuan dari Master Roh yang sangat kuat di sisinya untuk menaklukkannya, dia masih akan dengan mudah menghadapi bahaya. Man-Face Demon Spider tidak hanya meludahkan jaring laba-labanya dalam sekejap, tetapi juga mampu menutupi area 10 kali lipat, praktis tidak mungkin untuk dihindari. Bahkan jika itu terjebak oleh Master Roh yang tangguh, itu masih membutuhkan waktu untuk bisa berjuang bebas. Tapi kali ini cukup untuk menjadi sangat penting. Tang San tidak menyangka akan bertemu dengan laba-laba setan berwajah manusia dalam keadaan seperti ini. Dari melihat sosoknya, itu jelas melebihi 1000 tahun kultivasi. The Man-Face Demon Spider bisa meludahkan jaringnya 3 kali dalam satu hari. Secara umum, saat melihat mangsa tindakan pertamanya adalah meludahkan jaringnya. Tapi, saat ini ia mengandalkan kakinya yang panjang untuk menyerang. Selain luka di perutnya, ini membuat Tang San memikirkan kemungkinan, laba-laba setan berwajah pria ini telah menggunakan jaring laba-labanya untuk hari ini. Menghadapi kondisi normal laba-laba setan berwajah manusia, Tang San tahu dia tidak memiliki kesempatan, tetapi jika itu adalah laba-laba setan berwajah manusia yang terluka, itu tidak begitu pasti. Bagaimanapun, dia dengan jelas memahami titik lemah Man-Face Demon Spider, tepatnya 8 matanya. Bagaimana mungkin itu masih bisa dibandingkan dengan Raja Hutan sebelumnya? Jika dia mampu membunuh Man-Face Demon Spider di hadapannya, dan menyerap cincin rohnya, maka, dia dapat secara praktis yakin bahwa kondisi tubuhnya akan segera pulih ke tingkat puncaknya, kekuatannya juga akan sedikit meningkat, dan terlihat untuk Xiao Wu secara alami juga akan menjadi sedikit lebih mudah. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Tang San. Saat dia membalik untuk berdiri, kemampuan Blue Silver Grass Binding telah diluncurkan, bilah rumput yang panjang dan tebal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melilit di sekitar tubuh Man-Face Demon Spider. Tang San tahu bahwa mengandalkan kekuatan fisik laba-laba setan berwajah pria, memotong ikatan rumput perak birunya sama sekali bukan masalah. Racun tambahan pada Blue Silver Grass pada dasarnya tidak berpengaruh padanya, karena memiliki sifat yang sangat beracun. The Man-Face Demon Spider selain neurotoksin juga memiliki racun korosif, alasan mengapa itu sangat tirani. Ini semua adalah hal yang Tang San ingin miliki di Blue Silver Grass miliknya. Oleh karena itu, mendapatkan cincin roh ini sangat penting baginya. Berbalik dan ke atas, di tangan kiri Tang San sudah banyak kotak hitam, kilat tangan kanannya dengan cepat bergerak ke sana kemari di atas kotak hitam, mengeluarkan suara mekanis yang berurutan. Man-Face Demon Spider masih lebih cepat dari yang dibayangkan Tang San, pembatasan Blue Silver Grass jelas membuatnya marah, lapisan samar ungu menyebar dari tubuhnya, Blue Silver Grass yang menempel di tubuhnya tiba-tiba mencair. Dengan kata lain, itu korosif. Saat Blue Silver Grass terkorosi pada tingkat tertentu, Man-Face Demon Spider melemparkannya sepenuhnya tanpa hambatan, sekali lagi berlari ke arah Tang San, kali ini, keempat tungkai depannya sudah terangkat, jelas itu akan memberikan Tang San pembunuhan yang pasti, menyerang. Tang San tampak sangat berkepala dingin pada Man-Face Demon Spider, kilat tangan kanan dengan cepat menyambar dari pinggangnya, 10 lampu putih menembak keluar secara bersamaan, langsung menuju mata di perut Man-Face Demon Spider. Seperti yang diharapkan, laba-laba setan berwajah manusia sangat protektif terhadap organ vitalnya, selain sudah memiliki 2 mata menderita luka, tidak dapat menyerang Tang San, dengan sangat cepat ia merangkak di tanah, senjata tersembunyi menyerang karapas di tubuhnya, memancarkan serangkaian percikan. Tetapi pada saat ini, Tang San juga menyelesaikan mekanisme kotak hitam di tangannya. Tang San sekarang bisa benar-benar yakin,
laba-laba setan berwajah pria yang menghadapinya ini telah mengeluarkan jaring laba-laba yang bisa digunakan hari ini. 1000 tahun Man-Face Demon Spider dapat menggunakan jaring laba-laba 3 kali per hari, hanya jika mencapai tingkat budidaya 10.000 tahun jumlah ini akan meningkat. Menambahkan luka yang sudah dideritanya, Tang San bisa lebih yakin dalam dugaannya. Jika tidak, dengan kepribadian kejam dari Man-Face Demon Spider, itu pasti sudah mengeluarkan sarang laba-laba ketika dihadapkan dengan provokasinya, dan tidak menggunakan kakinya yang panjang untuk menyerang seperti sekarang. Laba-laba setan berwajah pria sudah benar-benar marah oleh Tang San. Setelah melawan senjata tersembunyi, kilau ungu yang sebelumnya merusak rumput perak biru muncul sekali lagi, bahkan sebelum mendekat, sudah ada bau menyengat hidung yang membuat orang merasa mual. Tapi sekarang Tang San tidak mundur lagi, menyaksikan kilatan-kilat dengan 8 kaki panjang melesat. Saat laba-laba berwajah iblis menerkam, dia sebaliknya pergi untuk menemuinya. Itu di tangannya yang sudah sepenuhnya mengatur mekanisme kotak hitam pindah ke tangan kanannya, cahaya hitam berkedip di tangan kirinya, sebuah palu kecil hitam yang dihiasi dengan pola aneh muncul dengan tenang di genggamannya. Dihadapkan dengan krisis hidup atau mati, Tang San akhirnya mengeluarkan roh keduanya. Meskipun roh kedua ini tidak memiliki kemampuan spirit tambahan, tetapi, ketika kekuatan roh Tang San meningkat, beratnya juga terus meningkat, palu itu sendiri tampaknya tidak banyak berubah, tetapi berat palu kecil ini sekarang telah mencapai tingkat yang menakutkan, 500 jin. Tang San tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, dengan kekuatan fisiknya saat ini, dalam kecepatan sama sekali tidak mungkin untuk dibandingkan dengan laba-laba setan berwajah manusia, akibatnya melarikan diri tidak mungkin. Tapi langsung menggunakan senjata tersembunyi untuk menyerang, dengan kewaspadaan Man-Face Demon Spider itu masih sangat sulit baginya untuk menyebabkan cedera yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan jika itu adalah senjata tersembunyi tipe pemecah baju besi, mereka masih membutuhkan dukungan dari kekuatan internal yang dalam, dan meskipun keterampilan surga misterius Tang San sudah memiliki beberapa kemajuan, kata mendalam masih jauh. Cahaya hitam berdenyut, Tang San yang berlari ke depan tiba-tiba berhenti total, tetapi 4 kaki depan Man-Face Demon Spider sudah terangkat. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat, pada kaki panjang semuanya menempel pada kilau ungu yang penuh dengan korosi, menambahkan untuk kesadarannya melumpuhkan racun, apalagi dipukul secara langsung, bahkan jika itu adalah infeksi kecil, itu cukup fatal bagi Tang San. Sebagai tukang daging yang jahat, laba-laba setan berwajah manusia menggunakan metode semacam ini untuk melahap binatang roh dan master roh dalam jumlah yang tidak diketahui yang menembus jauh ke dalam hutan besar Stardew. 6 mata kecil yang tersisa di bawah perutnya sekarang sudah berkilau dengan cahaya redup. Sama seperti 4 kaki panjang 3 meter itu, seperti tombak berujung baja yang tiba-tiba melintas, Tang San bergerak. Menggerakkan tangan kirinya, Tang San sekarang telah memadatkan seluruh kekuatan roh peringkat ke-30-nya ke tangan kirinya, dalam sekejap kekuatan roh itu mengalir ke palu kecil berwarna hitam itu. Di antara kedipan mata, palu kecil hitam di tangannya membengkak menjadi 2 kali ukurannya, desain dekoratif di permukaan tiba-tiba menjadi jelas, berkelap-kelip dengan cahaya biru redup. Mengayunkan tangan kirinya dengan kekuatan penuh, palu kecil itu bersiul, menghantam langsung ke tubuh Man-Face Demon Spider. Dada Man-Face Demon Spider berlapis baja dan itu adalah tempat paling kokoh di seluruh tubuhnya. Menghadapi serangan mendadak Tang San, biasanya tidak menghalangi. Spirit Masters mampu merasakan dalam kisaran tertentu intensitas kekuatan sebenarnya dari Spirit Beast, dan Spirit Beast sama-sama mampu merasakan kekuatan Spirit Master. Awalnya kekuatan Man-Face Demon Spider ini jauh di atas Tang San, hanya karena menderita luka itu tidak begitu menakutkan. Tapi itu masih dapat menentukan bahwa kekuatan Tang San tidak sama dengan miliknya, dan bahwa serangannya secara alami tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada karapasnya yang paling kuat. Akibatnya, laba-laba setan berwajah manusia tidak mengambil tindakan apapun terhadap palu yang terbang menuju dadanya. 8 kaki panjangnya masih menusuk lurus ke bawah, akan membuang Tang San dan menjadikannya sebagai makanannya. Master roh dengan kekuatan roh dan cincin roh, bagi binatang roh, adalah makanan tambahan yang hebat, mampu meningkatkan kultivasi selama bertahun-tahun. Sayangnya, kali ini Man-Face Demon Spider salah perhitungan. Lagi pula ia tidak memiliki kebijaksanaan dari binatang roh tingkat tinggi, bagaimana mungkin pikirannya masih bisa dibandingkan dengan manusia. Dengan suara peng yang tumpul, tubuh menerkam Man-Face Demon Spider ke bawah terbalik, tubuh bagian atasnya terhempas ke udara.
Penilaian Man-Face Demon Spider itu benar, meskipun Hammer mengumpulkan kekuatan roh penuh Tang San, berat Hammer sendiri mencapai 500 jin yang menakutkan, tapi, itu masih tidak bisa membuka baju besi dadanya. Karapas itu utuh. Tapi, kekuatan palu ini benar-benar terlalu besar, palu kecil hitam itu diresapi dengan seluruh kekuatan roh Tang San, berat pukulan ini membawa 1000 jin. Meskipun tidak dapat benar-benar melukai Man-Face Demon Spider, ia masih berhasil menghancurkan tubuhnya kembali. Serangan ini, awalnya merupakan kemampuan roh terakhir yang diderita Tang San dan Xiao Wu ketika mereka menghadapi saudara-saudara Tai di cincin arena roh. Saat itu Tai bersaudara menggunakan all-in-one throw ini untuk melukai Tang San. Merenungkan tentang pengalaman yang menyakitkan, Tang San dengan hati-hati merenungkan teknik lemparan semua dalam satu ini. Dia ingat, dia juga memiliki hammer, meskipun tidak memiliki cincin roh tambahan, tidak bisakah dia menggunakan gerakan ini? Meskipun dia tidak bisa menyukai kemampuan roh Tai bersaudara yang memberi hammer kemampuan mengejar, dia masih memiliki teknik senjata tersembunyi, dan dalam hal presisi, dia tidak akan kalah dengan all-in-one throw milik Tai Brothers. Berat palu Tang San sudah mencapai 500 jin yang menakutkan, bahkan jika itu tidak menyerap seluruh kekuatan rohnya, ketika dilempar itu sudah benar-benar senjata tersembunyi yang kuat. Akibatnya, Tang San sejak saat itu sudah berlatih beberapa kali. Meskipun palu hitam ini berat, dia juga bukan anak kecil yang baru saja membangkitkan kekuatan rohnya. Dalam jarak 10 meter, dia benar-benar bisa mengontrol ketepatan hammer. Saat ini, pada saat paling kritis ini menggunakan gerakan ini, meskipun melelahkan seluruh kekuatan roh Tang San, itu sudah memberikan efek yang dia antisipasi. Tubuh bagian atas Man-Face Demon Spider hancur, secara otomatis memperlihatkan perut bagian bawahnya. Pola berurat putih itu seperti wajah orang jahat yang ganas sesaat membesar di depan Tang San, keenam mata itu masih terbuka samar-samar ungu yang dipenuhi dengan cahaya dingin dan mengerikan yang pekat. Di wajah tenang Tang San bukanlah riak, dia mengangkat tangan kanannya lurus ke atas. Apa keuntungan terkuat dari senjata tersembunyi tipe mekanisme? Itu tidak perlu bergantung pada dukungan kekuatan internal apapun untuk dapat menghasilkan kekuatan membunuh yang kuat. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, seorang seniman bela diri yang tidak terampil pernah mengambil senjata tersembunyi tipe mekanisme tingkat pertama dari Sekte Torrential Rain Pear Blossom Needle untuk dengan mudah membunuh seorang ahli puncak. Ini adalah area terkuat Sekte Tang. Saat ini di tangan Tang San ini tampaknya biasa-biasa saja, hanya satu kotak hitam panjang Qi, akan menggunakan kekuatan ini pada Man-Face Demon Spider yang menghadapinya. Gabeng, 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 serangkaian retakan mekanis bergema dari tangan kanan Tang San. Garis bayangan hitam legam melesat bersama. Pergelangan tangan Tang San sedikit bergoyang, sebagian untuk menghilangkan kekuatan sentakan dari kotak hitam, sebagian untuk menjaga akurasi. Dengan keahliannya, dalam jarak sedekat itu, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan presisi? Harus diketahui, sebagian besar senjata tersembunyi tipe mekanisme yang dibuat Tang San menggunakan mekanisme tanpa suara, kemampuan seperti itu bahkan bisa lebih mudah melukai musuh. Tapi untuk alasan apa mekanisme kotak hitam di tangannya masih membuat suara-suara ini? Tentu saja masalahnya bukan keterampilan kerajinan Tang San, yang hanya bisa membuktikan satu hal, untuk mengejar kekuatan kotak hitam ini, Tang San menyerah pada mekanisme tanpa suara untuk membuat senjata tersembunyi jenis mekanisme ini menampilkan daya tembak yang paling menakutkan. Secara keseluruhan 16 bayangan terbang keluar, di bawah kendali Tang San yang tepat, 16 bayangan tidak membiarkan bahkan dua mata Man-Face Demon Spider yang sudah terluka melarikan diri, masing-masing mata ditusuk oleh dua bayangan, di antara kedipan mata benar-benar menghilang di dalam tubuh Man-Face Demon Spider. Meskipun mata Man-Face Demon Spider adalah titik lemahnya, mereka juga bukannya tanpa perlindungan, di permukaan mata ada lapisan pelindung transparan yang kekuatan pertahanannya juga dianggap cukup bagus. Tapi, sebelum bayangan yang keluar dari kotak hitam di tangan Tang San, lapisan pertahanan ini secara tak terduga seperti kertas nasi. Tanpa memiliki efek sedikit pun, terlihat dengan jelas betapa kuatnya kekuatan menusuk dari bayangan ini. Ketika sebelumnya menghadapi kera raksasa Titan, Tang San memang mempertimbangkan untuk menggunakan senjata tersembunyi ini, tetapi situasi pada saat itu berubah terlalu cepat, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan senjata tersembunyi ini. Walaupun kekuatan senjata tersembunyi ini sama hebatnya, karena daya luncur mekanismenya terlalu berlebihan,
Akibatnya setiap kali digunakan harus disiapkan di tempat, jika tidak lama-lama mekanisme yang kencang akan rusak. Akibatnya, ketika menghadapi kera raksasa Titan Tang San tidak menggunakannya, sekarang menghadapi laba-laba setan berwajah manusia, Tang San akhirnya mengeluarkan senjata kaliber besar yang paling sombong di antara semua senjata tersembunyinya. Satu Chi atau lebih kotak hitam kecil itu tidak terlihat, tapi beratnya sudah melebihi 30 jin. Tangan kanan selesai menembak, Tang San tanpa ragu melakukan langkah selanjutnya. Dengan cepat melompat ke belakang, langsung berguling, tubuhnya bergerak menjauh 10 meter atau lebih. Sebuah suara tangisan yang tajam menusuk telinga memanggil, dalam kegelapan. Terdengar sangat jelas. Saat berikutnya setelah 16 bayangan itu memasuki tubuh Man-Face Demon Spider, karapas hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menegang sekaligus. Segera setelah itu, seluruh tubuh tiba-tiba terbalik, mengamuk dengan keras di tanah. Dengan cara ini, tanaman di dekatnya sekaligus tumbang seperti jamur besar, apa yang disebut kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh, meskipun laba-laba setan berwajah manusia ini tidak memiliki 100 kaki, vitalitasnya masih sangat ulet. Ke-16 bayangan yang melesat ke 8 matanya sudah benar-benar masuk ke dalam kepalanya, tapi secara tak terduga bahkan cedera semacam ini tidak bisa membiarkannya mati di tempat. Cahaya ungu dan cairan biru, selain tubuhnya yang kokoh, terpelintir dan mengamuk di tanah. Tanaman yang lemah terkorosi dalam sekejap, bahkan pohon-pohon besar hancur ketika dihantam olehnya. Dalam 10 meter persegi benar-benar berantakan, sudah tanpa tanaman apapun yang bisa tetap utuh. Setelah Tang San berguling 10 meter, dia tidak berhenti, menahan perasaan lemah di tubuhnya, dia dengan cepat menarik diri dari jangkauan serangan Man-Face Demon Spider. Dia tahu, jika laba-laba setan berwajah manusia ini belum menderita luka fatal, maka, bahkan jika tidak bisa melihat, itu masih bisa mengandalkan aromanya untuk menemukan lokasinya. Akhirnya dia merasa aman, kedua kaki Tang San melunak, tidak bisa lagi menahan, jatuh di pantatnya di tempat, terengah-engah. Bahkan kotak hitam di tangannya sudah dia pegang dengan agak goyah. Palu terbang tanpa dukungan kekuatan rohnya telah secara otomatis menghilang, bahwa palu benar-benar mengosongkan kekuatan roh Tang San, saat ini dia telah benar-benar kehabisan kekuatan roh dan kekuatan fisiknya. Jika bukan karena ide untuk mencari Xiao Wu yang menopang tubuhnya, mungkin dia sudah pingsan. Pengadukan Man-Face Demon Spider menjadi lebih kecil dan lebih kecil, karapas di seluruh tubuhnya ditutupi dengan kemilau biru dan ungu, cairan hitam ungu terus mengalir dari luka di 8 matanya, segera tidak lagi hidup. Tang San tahu sebelum mengatur tentang tugas, bahkan jika dia menggunakan kotak hitam di tangannya untuk menembak Man-Face Demon Spider, dia mungkin tidak bisa menembus armor karapasnya, tetapi jika itu hanya menembak pada titik lemahnya, di mata Man-Face Demon Spider pertahanan tidak bisa seperti kera raksasa Titan dan menutup matanya. Mengandalkan kepala dingin ahli senjata tersembunyi dan senjata tersembunyi berkualitas tinggi buatannya sendiri, dia akhirnya bisa dianggap selamat dari krisis ini. Saat kehidupan Man-Face Demon Spider berangsur-angsur memudar, titik cahaya biru ungu mulai mengembun di atasnya, memungkinkan untuk menyerap cincin rohnya. Setelah 1000 tahun binatang roh mati, cincin roh dapat dipertahankan selama 1 jam ganda, selama itu dalam 1 jam ganda dapat diserap. Tang San tidak terburu-buru untuk menyerap cincin roh Man-Face Demon Spider, saat ini kondisi tubuhnya benar-benar terlalu kurang, dia tidak dapat menentukan usia kultivasi yang tepat dari Man-Face Demon Spider ini, tetapi dapat dipastikan itu pasti melebihi 1000 tahun. Cincin roh binatang buas juga memiliki banyak perbedaan, ular ekor Phoenix 1000 tahun Oscar yang sebelumnya diserap, termasuk jenis binatang roh yang relatif lembut. Menyerap cincin rohnya secara alami juga tidak sulit. Tapi laba-laba setan berwajah manusia di hadapannya ini berbeda, di antara makhluk roh itu jelas merupakan keberadaan yang kejam dan kejam, sehubungan dengan hal ini, meskipun cincin rohnya mampu memberikan efek amplifikasi yang lebih besar, proses menyerapnya juga lebih berbahaya. Untuk mendukungnya, seorang guru roh harus menanggung kejutan dari energi kejam semacam ini. Ketika tubuh atau kemauan tidak dapat bertahan, sangat mungkin untuk menyebabkan efek serangan balik yang fatal.